warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10C akan membuat video pembelajaran mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan saluran Islamisasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfilia Masyamuzani, absen 6. Saya Sabla Harikayu Puspita, absen 14. Saya Niken Wita Wahyuning Tias, absen 26. Saya Farad Justin, absen 11. Saya Khalil Fabian Hidayat, absen 10. Saya Yuda, absen 36. Teori Gujarat. Teori Gujarat dicetuskan oleh J.P. Snapel. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat, India yang berdagang ke Indonesia. Teori ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, di dalam nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh terdapat corak yang mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Dua, di catatan perjalanan Marco Polo, pada saat singgah ke Pelak, Marco mendapati penduduknya yang mayoritas Islam. Pada saat itu, peran pedagang India yang aktif menyebarkan Islam. 3. Terdapat 3 batu nisan muslim di paruh pertama abad 15 Masehi yang ditemukan di daerah Pasai. Ketiga, nisan tersebut memiliki persamaan dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim. 4. Ada inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang mengindikasikan hubungan Sumatera dan Gujarat. Kekurangannya yaitu 1. Adanya perbedaan mazhab di mana kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i sedangkan Muslim Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. 2. Pada saat Islamisasi, Samudra Pasai di Gujarat saat itu masih berupa kerajaan Hindu. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vanler. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 melalui pedagang Arab. Teori ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, adanya pemukiman Islam sebelah barat Sumatera pada 674 Masehi di Baros. Para pedagang Arab melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga Islam semakin menyebar. Yang kedua, Sultan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir pada saat itu. Yang ketiga, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab besar di Mesir dan Mekah. Kekurangannya yaitu kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Teori Persia dicetuskan dan juga didukung oleh Umar Amir Hussein dan juga Hossein Jayadiningrat. Mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh kaum Syiah Persia. Teori ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihan dari teori ini adalah yang pertama, adanya persamaan antara ajaran Al-Hallaj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang kedua, persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Dan yang ketiga, adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malik Al-Shalih pada abad ke-1297 Masehi di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim pada abad ke-1419 Masehi di Gresik. Kelemahan dari teori ini adalah apabila mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih berada di genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah, sehingga tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran di Nusantara. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sebab dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan teori Cina yang pertama yaitu terdapat penulisan gelar raja-raja menggunakan istilah Cina. Yang kedua, beberapa masjid di Indonesia memiliki arsitektur Cina. Yang ketiga, Raden Patah adalah keturunan Tionghoa. Kekurangannya yaitu yang pertama tidak menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, hanya menjelaskan peranan Cina dalam memuat bukti-bukti Islam yang datang ke Nusantara. Saluran masuknya Islam ke Indonesia yang paling efektif adalah melalui perdagangan.
Penyebaran Islam melalui perdagangan dianggap paling efektif. Alasannya adalah kegiatan ini melibatkan semua golongan masyarakat. Pola perdagangan pada awal berkembangnya Islam di Nusantara bahkan melibatkan raja dan para bangsawan yang umumnya menjadi pemilik kapal dan saham. Saluran perdagangan didukung oleh kesibukan lalu lintas perdagangan selama abad ke-7 hingga abad ke-16 yang melewati Indonesia. Pada saat itu, pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, India turut ambil bagian dalam perdagangan dengan pedagang dari Barat dan Asia bagian timur. Wilayah Indonesia menjadi tujuan sekaligus tempat singgah para pedagang Muslim yang melewati Selat Malaka. Selain berdagang, mereka juga menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut tidak jarang harus menunggu angin muson agar dapat kembali ke negerinya dengan selamat. Selama menunggu terjadi proses interaksi dengan masyarakat setempat, bangsawan bahkan raja dalam waktu yang cukup lama hingga membuat mereka tertarik untuk belajar dan masuk Islam. Penyebaran Islam melalui saluran pendidikan dilakukan dalam pesantren-pesantren. Di pesantren, para ulama atau kiai mengajar para santri dari berbagai daerah. Setelah lulus, para santri kembali ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam yang diterimanya selama di pesantren. Dengan cara itulah agama Islam akhirnya menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Penyiaran Islam di Nusantara dapat dilihat dari pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah. Di kawasan Maluku seperti Ternate dan Tidore, serta Sulawesi seperti Bone dan Goa Talu. Terjadi perubahan corak kerajaan dari Hindu menjadi Islam. Konversi sang raja menjadi Muslim pun turut diikuti oleh rakyat kerajaan. Dengan demikian, politik keagamaan penguasa berperan besar dalam penyiaran Islam. Proses penyiaran Islam di Indonesia melalui saluran kesenian dapat ditemukan dalam bentuk tembang, sastra, dan pertunjukan wayang. Saluran kesenian kerap digunakan oleh Wali Songo dalam berdakwah. Sunan Bonang misalnya mahir dalam memainkan alat musik Jawa dan mengubah lirik-lirik tembang yang bernuansa religi. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang mahir dalam pementasan wayang di mana ia memodifikasi ceritanya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam. Perkawinan pedagang Muslim yang datang ke negeri lain, termasuk Indonesia, biasanya tidak membawa istri. Karena itu, mereka biasanya cenderung membentuk keluarga di tempat yang mereka datangi. Tidak sedikit pedagang Muslim Arab, Persia, dan India yang kemudian menikah dengan pribumi Indonesia. Melalui perkawinan tersebut, terbentuk ikatan kekerabatan yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam. Selain golongan pedagang, penyebaran Islam melalui perkawinan juga banyak dilakukan oleh keluarga ulama. Misalnya, pernikahan Raja Majapahit dengan putri Syekh Bentong yang melahirkan Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang ada di Jawa. Tasawuf mengajarkan umat Islam agar selalu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Para ahli tasawuf atau sufi mengajarkan latihan spiritual yang sebagian konsepnya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, latihan hidup sederhana, perilaku toleran, dan pembiasaan kejujuran. Para sufi yang kemudian dianggap sebagai teladan bagi masyarakat biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu orang lain. Misalnya seperti menyembuhkan penyakit, kepercayaan penduduk, dan mengajarkan Islam dengan cara yang mudah diterima masyarakat. Hasilnya, penduduk akan masuk Islam tanpa perlu adanya paksaan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.